Halo sahabat sekalian. Dalam ajaran Islam, diketahui bahwa Allah pernah mengutus ratusan ribu orang sebagai nabi. Dari sekian banyak jumlah tersebut, ada salah satu nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Namanya adalah Nabi Syam'un Al-Ghazi. Pada kitab Qisasul Anbiya, kisah ini berasal dari Nabi Muhammad yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Serta dalam Alkitab Nasrani disebut dengan Samson. Nama Syam'un sendiri artinya adalah yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, yaitu daerah Gaza, Palestina. Suatu ketika Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad terlihat senyum sendiri, kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un Al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, memiliki kekuatan luar biasa. Dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Syam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang telah dibasmi dengan tangannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Syam'un. Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Nabi Syam'un Al-Ghazi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Kemudian, ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un. Dengan syarat, ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syam'un yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syam'un untuk ikut membantu membunuh Nabi Syam'un sendiri. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri pun mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syam'un, suaminya sendiri, karena ada iming-iming harta benda yang banyak.
Para pembesar-pembesar kaum kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Nabi Sam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Lama waktunya itu, sehingga membuat istri Nabi Sam'un tak kuasa menahan kantuknya. Nabi Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, pada hari kedua, istri Nabi Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Ketika Nabi Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Nabi Sam'un bertanya kepada istrinya. Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu." Nabi Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikat dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Sam'un bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Sam'un berhasil mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu." Namun, dengan sekali hentakan, Nabi Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Kemudian Nabi Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya itu. Akhirnya, Nabi Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Nabi Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Nabi Sam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Sam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Sam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Sam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Sam'un. Sementara Nabi Sam'un tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" Kemudian istrinya menjawab dengan ketakutan, "Aku untuk mengujimu." Kemudian Nabi Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan ikatan tersebut. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Sang istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Sam'un al-Ghazi lalu dibawa ke istana ke hadapan raja. Lalu ia diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka menyiksa Nabi Sam'un. Tidak hanya itu,
Nabi Sam'un juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Begitu hebatnya siksaan tersebut, kemudian Allah lewat perantara malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Wahai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi Sam'un menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Seketika itu juga, tiang-tiang yang menyangga roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana Raja Kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Sam'un sendiri yang selamat. Kemudian Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakit Nabi Sam'un. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un al-Ghazi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Sam'un menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilaluinya dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah selesai menceritakan cerita Nabi Sam'un yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Tabipedia, itulah pembahasan tentang Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Nabi yang memiliki kekuatan super dan asal mula Lailatul Qadar. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu pada video selanjutnya.